Kembali lagi di persiapan UKM PPD gratis, masih di tema kardiologi. Hari ini kita akan membahas mengenai penyakit jantung katup. Ya. Jadi penyakit jantung katup ini manifestasi klinisnya bisa bermacam-macam ya. Bisa rasanya sesak, nyeri dada, bahkan sampai bisa menimbulkan gagal jantung. Ya. Nah, yang khas dari penyakit jantung katup ini adalah adanya murmur di jantung ya teman-teman. Ya, jadi salah satu cara mendiagnosis penyakit jantung katup itu melalui adanya murmur. Nah, murmur ini bisa dibedakan berdasarkan posisi auskultasinya dan jenis murmurnya ya. Jadi kalau posisi auskultasinya kita bisa bagi menjadi 4. Ada posisi mitral di apex jantung, ICS 5 mid clavicula sinistra di sini ya, yang huruf M. Terus tricuspid itu ICS 3 atau 4 parasternal line sinistra yang ini ya. Lalu aorta di ICS 2 parasternal line dextra yang ini. Dan pulmoner di ICS 2 parasternal line sinistra yang ini ya. Nah, jenis murmurnya kita bagi menjadi murmur sistolik ya. Jadi murmur yang terjadi di antara bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 atau selama fase sistolik kita sebut murmur sistolik. Kalau murmurnya itu di antara bunyi jantung 2 ke bunyi jantung 1 atau pada fase diastolik kita sebut sebagai murmur diastolik. Oke, yang pertama murmur sistolik ya. Murmur sistolik berarti apa? Murmur yang terjadi di antara bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Murmur sistolik yang pertama ada mitral regurgitasi. Apa itu mitral regurgitasi ya? Jadi pada saat jantung ini berkontraksi ya, ventrikelnya ya, berarti kan fase sistolik nih, ventrikelnya berkontraksi. Ya terjadi aliran darah balik ke atrium kiri ya. Kenapa? Karena terjadi kelemahan dari si katupnya. Kalau mitral regurgitasi tentu murmurnya dominan di posisi mitral ya teman-teman. Jadi teman-teman dengerin nih di posisi mitral pada saat sistolik ada bunyi murmur ya, kemungkinan itu mitral regurgitasi. Ya, etiologinya bisa infektif endokarditis, tumor, lupus, PJK dan inflamasi. Ya. Yang kedua, tricuspid regurgitasi. Nah, kalau tricuspid regurgitasi pada saat fase sistolik teman-teman dengerin di posisi tricuspid ya di parasternal kiri CS 3 sampai 4 itu. Teman-teman dengerin kok ada murmur nih. Nah, berarti kemungkinan masalahnya di tricuspid. Nah, kalau pada saat sistolik kontraksi berarti kan darah harusnya tidak ada yang lewat melalui si katup tricuspidnya ya, tapi karena dia ada regurgitasi, darah kembali ke atrium kanan dari ventrikel kanan. Nah, itu terjadi tricuspid regurgitasi. Etiologinya bisa hipertensi pulmoner, penyakit paru kronik ya seperti PPOK dan penyakit jantung koroner sisi kanan. Lalu ada juga stenosis pulmoner. Jadi kalau teman-teman dengerin di posisi pulmoner ya, terus ada murmur pada saat sistolik ya, pada saat sistolik itu kan harusnya darah dipompa dari ventrikel kanan ke arteri pulmoner ya, tapi karena katupnya ini ada stenosis atau menyempit, maka darah yang lewat di sana menjadi membentuk bunyi murmur gitu ya. Etiologinya bisa infektif endokarditis, degenerasi, dan bawaan seperti pada TOF dan rubella congenital. Nah, kalau di posisi aorta terdengar murmur sistolik ya, maka kemungkinan adanya stenosis aorta ya, penyempitan di katup aortanya. Ya, itu kan harusnya darah dari ventrikel kiri dipompa ke aorta, tapi melewati katup yang menyempit, makanya ada stenosis. Ya. Etiologinya bisa degenerasi dan inflamasi. Sekarang murmur diastolik. Jadi murmur diastolik ini kebalikannya aja teman-teman. Kalau tadi mitral dan tricuspid itu di sistolik dia regurgitasi dan pulmoner serta aorta itu stenosis. Jadi kalau murmur diastolik itu kebalikannya. Kalau didengar murmur diastolik di mitral atau tricuspid berarti stenosis. Tapi kalau terdengar murmur diastolik di pulmoner atau di aorta, berarti dia justru regurgitasi. Itu aja, tinggal dibalik ya. Oke, sekarang murmur diastolik. Ingat kalau pada saat fase diastolik berarti ventrikel lagi relaksasi, berarti darah masuk dari atrium ke ventrikel. Nah, pada saat darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri ini mengalir, tapi terdengar murmur di mitral, ya berarti ada stenosis di mitral karena darahnya ini nggak lancar masuk dari atrium kiri ke ventrikel kiri, makanya terdengar murmur. Penyebabnya bisa karena demam rematik akut, ya sering disertai menyebabkan atrial fibrilasi. Oke, selanjutnya tricuspid stenosis ya. Pada saat diastolik seharusnya kan dari atrium kanan mengisi darahnya ke ventrikel kanan, tapi karena adanya penyempitan pada katup tricuspid, ada stenosis tricuspid, makanya terdengar bunyi murmur ya. Etiologinya bisa infektif endokarditis, inflamasi, dan karsinoid sindrom. Oke, selanjutnya murmur diastolik di pulmoner dan aorta ya. Untuk regurgitasi pulmoner ya pada saat fase diastolik itu kan seharusnya ventrikel relaksasi ya. Sehingga harusnya katup pulmoner ini tertutup ya.
untuk mencegah adanya aliran balik dari arteri pulmoner ke ventrikel kanan. Tapi pada saat adanya regurgitasi pulmoner, dia katupnya bocor, jadi aliran darah dari ventrikel kanan masuk dari atrium kan, dari arteri pulmoner balik ke ventrikel kanan ya. Nah, penyebabnya apa? Bisa karena hipertensi pulmoner ya, karena tekanan di arteri pulmoner besar, dilatasi arteri pulmoner, endokarditis, Carnegie syndrome, sindrom Marfan, dan post koreksi TOF. Ya, karena kan tadinya TOF ini kan dia ada stenosis pulmoner ya, tapi pada saat dikoreksi bisa jadi malah membuat regurgitasi pulmoner. Nah, selanjutnya regurgitasi aorta. Nah, kalau regurgitasi aorta pada saat ventrikel ini relaksasi, seharusnya kan katup aorta ini menutup supaya darah dari aorta tidak masuk lagi ke ventrikel kiri. Tapi pada saat ada regurgitasi aorta, darahnya malah balik lagi ke ventrikel kiri. Etiologinya kalau akut bisa karena diseksi aorta, endokarditis, trauma, dan ruptur spontan ya. Kalau kronis bisa karena autoimun, obat-obatan, demam rematik, degeneratif, dan sindrom Ehlers-Danlos.